kita bahan baku naik terus, terigu, beras, minyak naik terus nih. Iya. Sementara dia ngejualnya 1.000-an 2.000-an ke budak sekolah. Iya. Dengan cara apa dia bisa bertahan untuk omset yang itu teka rasa itu? Iya. Tiba-tiba teh bingung, biasa enak 15.000. Itulah pentingnya kehadiran negara yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil. Saat ini saya rasakan ya bahwa pemerintah tidak hadir. Ya, pemerintah saat tidak hadir. Ini penting. Ya dia keliling 360 derajat. Jadi sebetulnya kita sudah bisa podcast dimanapun sesuai dengan itu ya, play on demand, broadcast. Jadi main di mana saja sesuai keperluan kita. Gitu. Iya. Nah ini studio kan bisa bergerak. Iya. Ini Dan kan menarik. kepentingan kita itu, kita punya tanggung jawab moral atas zaman yang bergerak terus. Di mana ruang itu akan diisi dengan ruang digital pada waktunya, dan generasi ke depan itu mereka akan sangat tergantung dengan itu. Nah sementara konten yang tersedia masih kalah jauh antara konten ilmiah, konten yang mendidik dengan konten-konten yang Hiburan ya. sekedar hiburan, bahkan hanya merusak saraf-saraf kebenaran. Makanya kan ada panggilan moral. Nah kita berlomba dengan kondisi itu untuk mengisi, menyajikan pengetahuan secara santai, menyajikan sesuatu yang mesti kita sampaikan itu dengan, dan ruang itu kan mesti seimbang tuh antara yang nyeleneh gitu, yang asal-asalan, dengan yang punya makna, punya nilai. Nah harapan Nabi itu dengan ruang itu semakin banyak orang yang tertarik, semakin banyak orang yang mengisi, maka kita punya stok pengetahuan untuk generasi berikutnya kan. Minimal Tasik kan, kabupaten kota kan itu Tasik Raya lah, minimal segitu. Setuju ini bahwa saatnya sekarang itu era digital. Ini baru seminggu yang lalu Kang Dud, saya membuat materi YouTube pasar di era digital. Nah itu membahas itu. Dan si yang bersangkutan belum saya kasih itu videonya. Dia itu saya tuh tidak sengaja nganter istri ke Dadaan. Ya namanya istri ya, manakala melihat pakaian-pakaian ingin masuk, saya hadir di belakangnya. Hadir, ada orang sedang jiganu drama gitunya, bicara sendiri. Di depannya peralatan, ada lampu sorot segala macam. Ternyata dia sedang jualan baju. Dicobain sama dia gitu kan. Ini warna-warna ngomong sendiri aja gitu kan. Saya kebetulan saya bawa HP gitu ya, HP tidak bawa Twistel itu DSLR. HP gitu itu Pak, momen penting gitu. Wah HP itu di shoot. Akhirnya pulang ke rumah, Pak ini menarik untuk menyampaikan terkait dengan pasar, pengertian pasar zaman dulu, pasar di era digital seperti apa. Jadi dengan demikian saya memberikan pencerahan kepada teman-teman yang anak SMP SMA bahwa pasar sekarang itu seperti inilah, pasar digital gitu. Tidak harus pasar itu tempat orang bertemu kan antara penjual dan pembeli. Di situ adu harga, adu tawar. Ini juga sama, ada harga adu tawarnya. Cuma bagaimana barangnya dikirimkan? Ya setelah itu mereka itu setuju, oke, di sini tempatnya dikirim, dideliverkan sama yang lain ojek. Jadi memang saatnya di era digital ini kita tidak hanya seperti itu, yang lain-lain pun berbagai permasalahan sosial masyarakat, terutama khususnya di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, memang perlu disampaikan. Kompleks sekali ini urusan turunnya moral, degradasi moral. Kita hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap malam mendengarkan informasi kekerasan, informasi kenakalan kayak begitu.
Ini tidak cukup menjadi tanggung jawab pemerintah kan. Ini kan menjadi tanggung jawab bersama. Walaupun ketika semua turun tangan pun belum tentu selesai karena itu kan urusan lama. Tapi setidaknya semakin banyak orang yang terlibat di situ, maka akan semakin ya terkikis sedikit demi sedikit. Ya urusan masyarakat, urusan pendidikan misalkan, ya urusan kesenjangan yang semakin jauh nih antara kelas menengah semakin ke atas, antara kelas menengah yang semakin ke bawah. Ini kesenjangannya semakin jauh nih dalam berbagai aspek. Pendidikan, orang yang bisa menyekolahkan ke yang level sangat mahal dan orang yang hanya sekedar untuk jajan anaknya saja sudah tidak mampu. Dalam hal belanja, ada orang yang bisa belanja ratusan juta. Ada orang yang hanya sekedar untuk ganti baju setahun sekali pun susah. Ini kan ada kesenjangan yang teramat jauh. Ada orang yang hanya sekedar untuk check up saja dia harus bisa ke Singapura. Ada orang yang untuk memastikan BPJS-nya dia berguna aja itu mesti harus lari sana sini. Ini kan ada faktor kesenjangan nih yang teramat jauh dan itu kenyataan realita di lapangan. Nah, ini kan tidak bisa hanya ya udah urusan pemerintah, nggak cukup gitu maksudnya. Harus banyak orang yang turun tangan, urusin semua orang mesti terlibat dalam hal itu. Nah, ya kita menyadari ruang sekarang itu ruangnya ruang digital kan. Iya. Publiknya itu publik yang maya ini yang tidak ada batas, tidak ada ruang. Tidak bisa kita dibatasi ruang waktu. Jam berapa? Ya dia 24 jam. Selama satu hari selama 7 hari dalam satu minggu. Terus dia tuh. Nah, ini kan kita sedang bersaing dengan kekuatan. Dulu kita sangat tidak suka dengan kapitalis, dengan materi. Faktanya kita sudah ada di situ ya. Dan untungnya itu karena ada COVID ya. Kalau tidak ada COVID, kita itu tidak dipaksa, tidak dipush untuk melakukan tukar informasi ataupun pembelajaran jarak jauh gitu. Ya, Sekarang kemarin dengan karena COVID, kemudian akhirnya selama 2 tahun itu kita diajar, dididik untuk bisa melakukan komunikasi jarak jauh itu. Dan memang saya setuju itu gini, memang teman-teman yang ahli di dalam UMKM gitu kan bisa menyampaikan apa-apa kepada masyarakat melalui Zoom. Seperti yang saya rasakan sekarang, saya melakukan pekerjaan ya itu dengan jarak jauh sekarang. Contohnya, saya sekarang itu mendapatkan proyek tentang review kurikulum, ya pembangunan karakter calon taruna dengan Kemenhub. Saya tidak usah harus offline dalam Jakarta sekarang. Pekerjaan saya kerjakan di rumah. Ya biasalah kalau saya bekerja tidak siang tapi malam, makanya mata saya begini nih. Karena jam 12, jam 1 baru selesai. Seperti itu. Cuma kemarin, sekarang saya harus ke Jakarta hari Kamis karena ternyata kepala PPSDM itu menginginkan offline ketemu gitu. Jadi tidak usah lihat dari muka dari Zoom aja. Jadi ya akhirnya insya Allah Kamis saya berangkat dan pulang hari Minggu gitu kan. Jadi memang dengan cara digital ini kita enak. Tidak usah capek-capek harus berangkat. Pekerjaan kan dikirim via email, via WA gitu kan. Tapi campur sari juga penting kan? Penting makanya. Hybrid lah. Hybrid, semacam kita kan ini ketemu beda ya. Iya. Terus nanti sebetulnya perbincangan di ruang maya ini kita bumikan juga kan lewat pertemuan-pertemuan seperti ini. Gitu. Jadi seimbang kan enak gitu. Iya, betul. Iya. Setuju, karena kan kalau sepenuhnya online itu hilang rasa. Nggak ada rasanya kalau sepenuhnya online. Tapi kalau semuanya offline habis biaya. Iya. Kalau yang habis biaya online toh itu nggak ada rasanya. Karena orang hanya melihat layar dan itu akan berbahaya. Tapi ketika semua harus urus. Kalau istilah orang Tasik mah temu raga, temu rasa. Gitu. Iya, dulu waktu offline ya, sebelum COVID, saya mendapat sebagai konsultan di Bina Pemdes di Pasar Minggu. Ya harus di sana mengeluarkan biaya lagi karena kita di sana harus nyewa kos-kosan gitu kan. Jadi di dapur 2 juga gitu kan. Nah, itu dulu itu belum ada nih di Zoom-Zooman seperti ini. Jadi kita itu kos di Pasar Minggu gitu kan. Seperti itu. Nah, sekarang itu memang betul enak. Ada pekerjaan di Jakarta itu saya bisa lakukan di Tasikmalaya itu.
Nah, itu ya. Nah, hasilnya sama aja kan? Sama Antara saja. kita kerjakan di Iya. sana dengan di sini. Sama saja. Yang membedakan waktu. Iya. Kita butuh waktu 5 jam hanya untuk di kendaraan. Kalau PP itu udah 10 jam, belum lagi cicilan-cicilannya, misalkan dari rumah sampai ke full, dan seterusnya itu ada 6 jam sendiri. Artinya 12 jam habis di jalan. Nggak produktif sama sekali itu selama 12 jam itu. Ya, Belum ongkosnya. Iya. artinya memang kalau ini juga kita tarik ke sini, kita ngomong masalah lokalitas gitu ya, Iya. mempersoalkan kampung halaman kita gitu kan. Iya. Karena acap kali ini kita juga terjebak kan. Dunia ini kan sudah tidak ada ruang pembatas lagi. Kadang-kadang yang kita bicarakan itu jauh ini dari ini proximity-nya gitu maksudnya. Kedekatan secara emosional, secara geografis. Kadang-kadang kita juga larut dengan isu-isu global gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, dengan kita bertemu begini, kenapa tidak nih? Kita sekarang ngomong yang Tasik lah gitu. Ya, Tasik memandang Jakarta gitu. Iya. nah itu. Jangan melulu Jakarta memandang Daerah. Tasik gitu. Ini kan dengan adanya seperti ini, kita misalkan jangan jauh-jauh. Ada Tasik. Tasik itu ada 10 kecamatan, kota ya. Belum lagi kabupaten ada 39 kecamatan. Kita breakdown. Di kecamatan Cipedes itu ada berapa kelurahan? Dalam kelurahan itu berapa RW? Dalam RW itu ada berapa RT? Dalam setiap RT ada berapa rumah tangga? Ya. Di mana orang yang tidak bisa makan itu? Di mana orang yang tidak bisa beli baju setahun sekali itu? Di mana orang yang hanya untuk makan besok dia harus banting pulang hari ini? Sementara di situ ada mall yang besar. Nah, ditemukan kan ini yang kesenjangan tadi seolah-olah dekat, tapi nampaknya dalam kebijakan kelihatan jauh sekali. Iya. Tidak kerekam Pak dalam KUA PPAS itu nggak kerekam itu. Misalkan dalam resesnya anggota DPR pun tidak terekam itu. Yang terekam itu hanya orang yang bisa datang ke tempat pertemuan. Sementara orang-orang itu jangankan mikir pertemuan, dia itu harus masih nyari plastik, nyari bekas apa untuk dijual, untuk apa, untuk makan. Yang kayak gini nggak ada ruang untuk mereka diajak ditanya apa keluhan. Kenapa? Banyak sekali. Nah, dengan ada ini maksud saya itu ada potensi kita bisa memotret hal yang sedalam itu dan menjadi dekat. Karena kita sudah kadung sebetulnya sekarang itu. Padahal kan diam-diam itu bahaya juga tuh. Social commerce itu kan bahaya sebetulnya. Iya. Sebetulnya kalau kita tidak sikapi dengan serius gitu. Ya sekarang kita merasa enak saja terbantu, tetapi diam-diam dia itu nanti akan jadi kapal ceruk apa ya? Dikeruk gitu ya. Ini kan saya berani mengatakan ini era kapitalisme. Era materialisme hari ini saat ini, dan kita merasakan alat yang utama itu alat e-commerce, bisnis online. Tapi kita tidak bisa menghindar. Apa maksudnya? Hanya orang yang melek IT yang bisa mengikuti ini. Hanya mereka yang bisa beli kuota yang bisa ikut. Hanya dia yang punya alat. Nah, sementara yang kemarin Pak Haji yang asetnya begitu banyak, pelan-pelan dia pendapatannya turun, omsetnya turun terus, karena dia tidak bisa mengimbangi, karena mungkin usia dan sebagainya. Akhirnya yang kemarin kaya raya bisa jadi habis, dan jumlahnya banyak. Ya, itulah yang menjadi kekhawatiran saya, Kang Dudi ya. Di era society 5.0 ada lagi yang disebut kalau kemarin kita membaca neokolonialisme. Sekarang mungkin tanda petik menjadi dua neokolonialisme gitu. Nah, ini berbahaya. Bahayanya seperti apa? Karena bagaimanapun mereka yang punya modal digital teknologi tinggi lah yang kemudian akan bisa menguasai pangsa pasar diantaranya. Apakah ada dengan modal cekak bisa membuat semacam sesuatu pasar yang sudah hebat seperti Edo saya contohkan, mungkin karena takut menyinggung, karena ini begitu. Itu tidak mungkin, itu tetap memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Nah, bahayanya apa? Ya, konglomerat yang bermain di dalam pasar seperti ini, dia akan mampu memasarkan pemasarannya ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia yang memiliki 270 juta.
Akhirnya apa? Pengusaha-pengusaha lokal yang hanya cekak, tidak memiliki modal, kemampuan digital yang kuat, akan kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang ada di luar, yang telah memiliki kemampuan. Yang sekarang aja kan dari negeri Cina sudah datang ke sini gitu kan. Dan produk itu kan bisa ditiru, Bisa ditiru dibuat, gitu. bisa saja nanti Iya. kan yang biasanya orang-orang Tasik jual itu dibuat di sana, Betul. habis. Habis semuanya. Itu yang bahaya. Dan jangan lupa mereka itu lebih murah. Oh iya. Lebih murah. Coba. Meskipun kadang-kadang kita kecewa juga. Di gambarnya bagus ya dalam media sosial. Setelah datang tidak sesuai dengan harapan. Saya belanja mainan buat anak, harganya 25.000. Iya. Dari kota apalah di Guangzhou apa di Iya. mana itu. Ongkirnya 0 rupiah. Bayangkan. Sampai ke Belanja sini ya. 25 rupiah Iya. dari Guangzhou Sampai ke sini Indonesia. hanya 25.000. Yang kita heran tuh gimana bisa untung ya dengan barang semurah begitu. Ongkos kirim juga kan, kalau kita berpikir ongkos kirim juga mahal gitu kan. Sementara kita belanja, saya kan banyak nih yang online sekarang. Tulisannya di situ, ongkir 0. Ketika dieksekusi, belanja, ongkirnya 17.000, yang paling murah. Betul. Ini problem memang, karena tadi semuanya diserahkan ke pasar. Siapa nih yang berperan? Ya, saya berani nyebut, ini peran pemerintah. Peran pemerintah harus hadir. Pemerintah itu menyerahkan sepenuhnya ke pasar. Akhirnya masyarakat disuruh kompetisi dengan masyarakat lagi. Sementara pemerintah bisnis dengan rakyat. Kita ya bagaimana semua udah diatur oleh BUMN. Ini Pinjaman. persoalan pernah didiskusikan. Dalam teori pembangunan ada dua. Pertama teori modernisasi, kedua teori ketergantungan. Kalau dalam menurut teori modernisasi, maju mundurnya suatu masyarakat atau negara itu karena negara yang bersangkutan kalau maju memiliki budaya-budaya untuk membangun. Padahal menurut teori ketergantungan tidak melulu seperti itu. Suatu masyarakat, suatu negara, meskipun dia memiliki jiwa budaya membangun yang kuat, kalau dia tergantung dari struktur yang tidak membuat dia bisa maju, akan tetap seperti itu. Ya. Ini lebih didasari oleh teori-teori dari Marxis itu. Iya. Jadi contoh begini ya, contoh teori ketergantungan itu. Kalau misalkan pengusaha yang memiliki modal membangun pabrik, sedangkan masyarakat yang tidak modal bekerja sebagai pegawainya, otomatis yang pemilik modal kapitalis itu adalah ingin kaya sekaya-kayanya, akan menggaji semurah-murahnya. Ya. Nah, kalau itu mau diserahkan kepada mekanisme pasar, habis tuh para pegawai itu akan miskin. Nah, disinilah para pendiri negara kita telah memikirkannya, pentingnya negara hadir di situ. Ya. Dengan cara apa? Buatlah semacam aturan, buatlah regulasi. Regulasi apa? Regulasi tentang misalkan upah minimum regional, di Tasik seberapa, di Dan Bandung berapa. cita-cita itu Nah, seperti didegradasi itu. oleh undang-undang Omnibus Law. Ya. Betul, betul, itu, betul. Cita-cita pendiri negara ini udah benar nih. Iya. On the track nih, dijalankan beberapa dekade. Di akhir ini itu dihabisi itu betul secara pelan Iya, oleh undang-undang Omnibus Law. betul. Nah, kegelisahan ini kan yang harus dibunyikan gitu kan Betul. ya. Iya, Nah, iya, itu setuju. maksud saya itu. Jadi andai kan Dibunyikan. yang bicara langsung itu mang yang biasa keliling ditanya, "Mang sabaraha eta modalna?" Saroda atau sabaraha modal? Iya. Ditanya ke sini, hasilnya sabaraha? Tina hasil nguring eta teh jangan. Terus dicek setiap bulan. Kemarin harga bahan-bahannya sabaraha? Ayeuna jadi sabaraha? Naik terus sih harga bahan. Iya. Sementara sih Mang jual, lamun semakin mahal apa aja? Harga bahan baku naik terus. Tarigu, beras, apa, minyak, naik terus nih. Iya. Sementara dia ngejual, kan ngejualnya 1.000-an 2.000-an ke budak sekolah. Iya. Dengan cara apa dia bisa bertahan untuk omset yang itu rasa itu tiba-tiba teh bingung gue. Biasa enak 15.000. Itulah pentingnya kehadiran negara yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil. Saat ini saya rasakan ya bahwa pemerintah tidak hadir. Ya.
pemerintah saat tidak hadir. Ini penting kehadiran ini. Ya. Salah satunya nanti itu Simulasi. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, maka pilihan terbaiknya kita memulai sesuatu yang bermanfaat itu. Di antaranya, kita memulai membuat satu diskusi di desa hybrid tadi, online atau langsung, secara berkala, rutin dan konsisten. Ya, rutin konsisten itu yang mirip-mirip lah gitu, istiqomah lah intinya. Dan itu tidak boleh putus, tentu dengan konten yang dengan tema yang berbeda-beda segala aspek. ya tinggal teknisnya mungkin saya serahkan aja saya kepada Kang Didi, Kang Ustadz seperti apa. Saya ngikutin aja. Ya, sekarang tinggal langsung saja kita nanti ya ngawangpong lah gitu untuk menyuarakan kegelisahan. Oke. Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Coba.